Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bina sunyi. Lapar kah? Sama Jepang ulunnya juga nah. Pian nyaman di baris sudah nah. Ulun kada dari sini. Kau pian buka plastik. Ini kada kau dimakan ini, kada asli. Dari tadi menguap-nguap Jepang sama di hike ulun. Pembakal kah? Nah, ulun menguap juga. Di bari banyu aja nah, seharusnya kopi bang ini supaya kada menguap. Sekali lagi nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi Muhammadin lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa a'rajahu minas sama'id dunya ila sidratil muntaha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu war-rahmanu 'alal arsy istawa. Wa ashhadu anna sayyidana maulana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-habibul mustafa wal mujtaba. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim 'ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wa'afina wa'fu anna wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani bijahin nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah ma sya Allah la yasuqul khair illa Allah. Bismillah ma sya Allah la yasrifus su' illallah. Bismillah ma sya Allah wa ma bikum min ni'matin faminallah. Bismillah ma sya Allah la hawla wa la quwata illa billah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ma'asyiral habaib al-ajilla, ma'asyiral ulama syurafa, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Yang ulun muliakan para habaib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana saja berada, baik yang di sini maupun di mana saja berada. Dengan kehadiran para habaib zuriat Rasulullah di permukaan bumi ini menjadi aman. Sebagaimana merasa amannya orang-orang yang berada di langit dengan keberadaan para bintang, bulan dan yang lain-lainnya, maka pun kita juga merasa aman di permukaan bumi ini dengan keberadaan para zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga ulun muliakan para alim ulama, para guru-guru agama, para asatidz yang tidak bisa ulun sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim ulun kepada pian seberataan. Yang mana disebutkan dengan berkat para ulama ialah ulama itu sirajul alam. Para ulama itu adalah pelitanya alam. Maka oleh karenanya kita hormati para ulama, para guru-guru agama. Sebab kalau guru agama tidak ada di permukaan bumi ini, para alim ulama tidak ada di permukaan bumi ini, niscaya alam ini akan gelap gulita. Niscaya alam ini akan tergelincir. Begitu juga ulun hormati dan ulun sayangi para aparat pemerintahan, baik sipil maupun pemerintahan, bapak pembakal dan anak buahnya. Begitu juga RT, RW, camat, adakah? Nah. Dan juga hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sama-sama kita mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana di hari yang mulia ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, sehat wal afiat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita digerakkan hati kita untuk hadir di majlis yang mulia ini. Sama-sama kita memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus daripada haul al-alimul allamah Asy-Syaikh Maulana Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Abah Guru Sekumpul yang ke-18. Mudah-mudahan dengan perkumpulan kita pada hari ini semua tidaklah keluar kita dari tempat ini melainkan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad beserta keluarga beliau, kerabat beliau, sahabat beliau, pengikut beliau dari dulu sekarang ila yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim, wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin, walhamdulillahi rabbil alamin. Berbicara tentang Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mungkin sudah kita dengarkan mulai dari awal bulan Rajab sampai sudah kita berada di pertengahan bulan Rajab ini, dan insya Allah sebentar lagi bulan Rajab akan meninggalkan kita. Maka inti daripada bulan Rajab itu ulun sebutkan beberapa hikmahnya. Ringkas saja kita karena lapar berataan jawabinanya nih muha. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan. Maha suci Allah yang menjalankan hambanya di malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram ke masjidil aqsa. Allah menyebutkan di ayat itu dengan permulaan ucapan tasbih subhana, maha suci Allah. Mengapa di ayat tersebut diawali dengan tasbih? Karena peristiwa yang terjadi pada bulan Rajab ini ialah peristiwa yang istimewa, yang Allah memuliakan bulan Rajab ini karena ada terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Allah memulailah dengan kalimat tasbih supaya mensucikan dan mentakzimkan, bahkan membuat kekaguman di dalam bulan Rajab ini. Kekaguman di bulan Rajab ini. Jadi beliau dijadikanlah di bulan Rajab ini untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan. Sehingga Allah memuliakan di bulan Rajab ini karena ada terjadinya peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu dimulailah dengan kalimat tasbih tersebut, subhana. Para ulama menyebutkan orang yang sering membuat rasa sedih di hati, agar hati ini tidak hilang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, maka ucapkanlah dengan kalimat tasbih sesering-seringnya, subhanallah, agar hati kita suci, bersih. Karena yang menyebabkan hati ini kotor ialah karena kita ada rasa sakit hati, benci, dendam, amarah dan yang lain-lainnya. Satu.
Sering-seringlah mengucapkan tasbih, karena kalimat tasbih ialah litanzih, untuk mensucikan. Yang kedua, mengapa Allah menyebutkan pada ayat tersebut dengan kalimat tasbih? Litta'ajjub, karena merasa kagum. Kekaguman pada peristiwa tersebut karena tidak pernah terjadinya dengan para nabi sebelumnya, yang mana para nabi sebelumnya tidak pernah diisra dan mi'rajkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya terjadi pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isra dan mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dibawalah Nabi Muhammad pada malam itu. Karena kita perhatikan di dalam sejarah, mengapa Nabi Muhammad dibawa Isra dan Mi'raj? Ternyata pada saat itu Rasulullah kehilangan dua orang yang sangat dicintai beliau, yaitu Sayyidah Khadijah, istri beliau, dan paman beliau Abu Thalib. Dua orang inilah yang sangat membela dakwah Nabi Muhammad SAW, sehingga pada saat itu beliau dalam 1 tahun ditinggalkan oleh dua orang ini, lalu dikatakan amul huzun, tahun duka cita. Bersedihlah Nabi, namun Allah tidak hendak melihat kekasihnya ini dalam keadaan sedih terus menerus. Disuruhlah Jibril, Jibril, bawa kekasihku berjalanan menghadap kepada aku. Disuruhlah Jibril untuk membawa Nabi Muhammad SAW agar refreshing. Refreshingnya kemana? Menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi sunnah kita tuh dibawa perjalanan refreshing itu sunnah, menghilangkan stres, menghilangkan rasa sumpah. Sunnah kita perjalanan sebagaimana Nabi SAW dibawa perjalanan oleh Jibril, dibawa Jibril alaihi salam, supaya hilang rasa sedih yang terjadi pada Nabi Muhammad SAW. Sebelum dibawa oleh Jibril alaihissalam, beliau dibedah dulu dada beliau, dibersihkan apa-apa yang ada di dalam dada beliau itu daripada kekotoran. Pertanyaannya, apakah beliau kotor di dalam dada beliau? Jauh sekali. Kita yakin bahwa Nabi SAW adalah suci dan bersih. Namun mengapa dibelah dada beliau? Itu adalah memberikan tarbiyah kepada kita bahwa setiap manusia ini ada mempunyai sifat dan penyakit di dalam hati. Supaya menghilangkannya maka dibersihkanlah dan diisilah Nabi Muhammad dengan ilmu, dengan hikmah dan yang lain-lainnya. Setelah itu dibawalah Nabi Muhammad SAW Isra, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Bawa perjalanan terus Nabi Muhammad SAW di malam itu sampai ke perjalanan ini sampai ke Baitul Maqdis. Di dalam perjalanan tersebut Sayyidina Jibril membawa Rasulullah SAW. Tatkala itu disebutkan di dalam kitab Dardir, Nabi Muhammad dihadang oleh orang, dikiau oleh orang. Singgah, menyapa kepada Nabi Muhammad tatkala menunggang buruk dengan Sayyidina Jibril alaihissalam. Ada yang mengawai kepada Nabi, namun Nabi kada menghiraukan. Teruslah Nabi berjalan menuju tempat tujuan. Sampai di pertengahan jalan ada pulang yang mengawai yang kedua. Ada pulang yang mengawai yang kedua. Tapi Nabi pun yang kedua ini kada menghiraukan juga. Tetap melanjutkan perjalanan sampai perjalanan yang ketiga untuk mencapai ke Baitul Maqdis. Di saat itu bukan mengawai lagi, ada yang menghadang langsung. Ada yang menghadang. Yang menghadang nih orangnya berpaling ke muka, Nabi di belakang, ini menghadang di muka. Bentuknya bagus benar, kayak bebinian. Bagus bentuknya, tapi menghadap ke sana. Nabi kada tahu, penasaran siapa itu. Nah, wajahnya bagus, tapi ke sana. Rambutnya pirang, belakangnya aja kelihatan. Nah, setelah sampai ke Baitul Maqdis, maka di sana sudah ditunggu oleh para anbiya alaihissalam. Sebelum itu Nabi bertakun lawan Jibril, ya Jibril, tadi kita di perjalanan ada dihadang orang beberapa kali, dikawai orang beberapa kali sampai kita dihadang orang. Siapa itu Jibril? Siapa itu? Ujar Jibril,
Ya Rasulullah, yang mengawai pertama kali itu adalah al-Yahudi, orang Yahudi. Jakapian basinggah, Rasulullah basinggah pas dikawai tadi, niscaya umatmu Yahudi seberataan. Nah, untungnya Nabi kada basinggah. Lalu terus pulang, ada pulang yang mengawai yang kedua. Siapa itu? Jibril. Yang kedua itu adalah An-Nasara, orang Nasrani. Jakapian bersinggah juga, niscaya umat pian Nasrani berataan. Untungnya Nabi kada bersinggah. Nah, yang terakhir Bang siapa? Jibril. Nang menghadang kita tapi kada kelihatan orangnya. Nang bentuk bebinian tadi, tapi menghadap ke sana kada kelihatan. Apa jawab Jibril? Itu adalah ad-dunya. Dunia berbentuk bebinian. Dunia berbentuk bebinian, cuma menghadap ke belakang, mbah dilihati haran ini tuha, be-make up, begincu, apalagi pupurnya skincare. Wah, ibu-ibu nong tahu, ano gincunya Wardah, bagus benar. Sekali bepaling haran nini tamun di make upi, digincui, bagus juga kelihatannya. Bagus. Jalannya pelong pina belenggak-lenggok nang kayak bukan model juga. kayak model juga. Siapa itu ya Jibril? Itu adalah dunia yang dipolisi. Padahal dunia itu sudah tua, tapi dipolisi seperti perempuan tua yang dipolisi kelihatan cantik. Banyak umatmu yang mengejar akan dunia. Kenyataannya, kenapa? Banyak orang yang mengejar dunia. Hikmah yang pertama di dalam perjalanan Isra. Sampai di situ maka Nabi bertemu dengan para anbiya, disambut oleh para anbiya, dan beliau disuruh untuk menjadi imam di situ. Mereka semua himung dengan kedatangan Nabi Muhammad SAW, karena mereka rindu dengan Nabi Muhammad SAW. Menunggulah di Baitul Maqdis. Sebagaimana disebutkan di dalam syair, lailan sara wa amma, lailan sara wa amma, bil anbiyal mardiya, bil anbiyal mardiya. Malam itu Nabilah yang menjadi imam. Seluruh dari para nabi menjadi makmum di hadapan Rasulullah SAW. Mereka berkumpul untuk bersilaturahim kepada Nabi Muhammad SAW. Dua hikmah yang kita ambil kena. Terus setelah itu Nabi Muhammad naik ke atas. Mi'rajnya beliau dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha. Jibril kada pernah memisahi akan Nabi Muhammad SAW kecuali sampai bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jibril mundur. Jibril kada berani lagi untuk membawa Nabi Muhammad di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di atas bulik pulang, beliau dapat perintah kewajiban hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat 50 waktu. Salat 50 waktu. Setelah salat 50 waktu, bertemulah di bawah dengan Nabi Musa alaihissalam. Bertemu dengan Nabi Musa, ujar Nabi Musa, "Kaifa ya Muhammad?" Ujar Nabi Muhammad, "Furidat alayya khamsina shalawat." Diwajibkan kepadaku sembahyang 50 waktu. Ujar Nabi Musa, minta lagi. Minta lagi. Babuliklah Nabi Muhammad, barakat Nabi Musa, Nabi Muhammad ketemu pulang dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah menggeretekakan hati Nabi Musa supaya Musa, nina, kekasihku ini janganlah kas-kas bulik di hadapanku. Jadi halangi inya. Caranya ialah supaya seperti itu. Halangi inya jangan sampai bulik langsung ke bumi. Hakikatnya apa? Allah masih hendak lawas bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Itu. Jika Allah mewajibkan langsung, nah, Rasulullah Muhammad, nih, aku wajibkan umatmu sembahyang 5 waktu. Bisa kada? Bisa. Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, aku wajibkan kepada engkau sembahyang 5 waktu. Bisa. Tapi kenapa Allah mewajibkan 50? Kada 5 waktu langsung.
Apa hakikatnya? Hakikatnya Allah kepingin, rindu masih bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Sehingga disuruhlah Nabi Musa untuk mencegatnya, mencegat kepada Nabi Muhammad SAW. Dapat potongan menjadi 45, kurang terus menjadi 5 sisanya. Menjadi 5. Boleh Nabi SAW ke dunia. Ke dunia. Apa hakikatnya? Apa yang hikmah dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW? Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada lain ialah satu. Hikmah yang dapat kita ambil daripada peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad SAW adalah ialah cari guru. Cari guru yang betul-betul membawa ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Jibril mengajak Nabi Muhammad, membawa Nabi Muhammad ke hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah memisahi dengan Nabi Muhammad SAW. Cari gurunya. Guru tentang apa? Guru tentang masalah tauhid, guru tentang masalah fikih, guru tentang masalah tasawuf. 3 aja cukup bagi kita nih sudah untuk belajar masalah kehidupan menuju akhirat. Mau belajar masalah ilmu yang lainnya kada sanggup lagi kita. Nahu kada sanggup, balaghah sanggup lah kada sanggup, mantik maginnya apalagi sorop kada kawa tablik bulik timbul kepentingannya di mapa ulun aja nang dapatnya. Ya kalau fa'ala yaqulu fa'lan wa maf'alan bahwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun lima fa'ulun ya. Ya kalau itu aja kada sanggup. Napa yang harus kita ambil? 3 aja lagi boy. Pak Ai, masalah ilmu tauhid, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Awwaluddin ma'rifatullah. Awal agama mengenal Allah Subhanahu wa taala. Cari gurunya. Nang kayak apa gurunya? Guru yang betul-betul tawadhu, guru yang betul-betul membimbing dan mentarbiyah kita. Bukan guru yang mempunyai sifat sombong, bukan guru yang punya sifat angkuh, bukan guru yang punya sifat kehendak dirinya saja, kada mau membawa orang lain untuk ke jalan yang benar. Bahkan guru dengan guru yang lainnya saling bersikutan. Jangan sampai seperti itu. Gurunya bersikutan, nang kayak apa muridnya? Nang kayak apa muridnya? Oleh karena cari guru yang betul-betul yang membawa kita, membimbing kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling kita lihat, paling kita berhasil, apa namanya, yang sejaman dengan kita ialah Al-Alimul Allamah Asy-Syaikh Maulana Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani, yang memimpin kita, yang membimbing kita, yang mentarbiyah kita. Ya kah? Kada ada lagi yang lain, cukup sidin sudah. Seandainya guru-guru yang lain kada, hanya sidin aja cukup, insya Allah membawa kita, memberikan syafaat kepada kita nanti, membawa kita ke jalan yang benar. Bila ada guru yang melenceng daripada guru sekumpul, jangan diumpati. Jangan diumpati. Karena ketika Rasulullah diajak Jibril, ialah Jibril itu menjaga bujur dengan Nabi Muhammad SAW. Jangan sampai Nabi Muhammad ini tergugur daripada perjalanan Isra dan Mi'raj dari buruknya itu. Maka Pak Jibril menjaga berhati-hati. Nah ini bujur yang buruk, bujur guru menjaga akan murid. Satu. Jadi carilah guru tentang masalah ilmu tauhidnya, mengenal kepada Tuhan, dat wadibul wujudnya, asma, af'al dan sifatnya dan yang lain-lainnya. Kita harus mengetahui bujur-bujur. Sebab apa? Kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, amun kita kada tahu siapa yang kita sembah, percuma jadinya. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala sampai datang kematian. Liya'rifuni, supaya kita makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hidup sampai mati makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah supaya kita kenal siapa yang kita sembah itu. Cari gurunya. Yang kedua, cari guru masalah ilmu hukum, masalah ibadah, masalah fikih. Jangan mengambil guru yang selalu bertentangan dengan secara umum. Cari 4 orang-orang bahari aja.
Nang orang bahari nang kayak apa cara beudu, kayak sembahyang kayak apa, nang beudu bila beudu tolah bebuat di dalam ember atau gayung, yang gayungnya kada sampai 2 kula, mun tangan masuk ke dalam situ, apa hukumnya? Apa hukumnya? Banyu tolah di gayung, lalu kita hendak wudu membasuh tangan dari tangannya masuk ke dalam gayung, lalu diwudukan ke muha, apa hukumnya? Mustakmal. Nah bubuhan nang itu madakan kada apa-apa jinya. Hati-hati kita mencari guru, kalau pindah cari guru yang salah. Boleh memakai gayung tadi yang ada banyunya, kita pakai wudhu, tapi banyunya tadi dialirkan, bukan tangan kita masuk ke dalam gayung itu. Namun banyunya dialirkan, sah wudhunya. Tapi kalau tangan masuk ke dalam, mustakmal jadinya. Mustakmal. Amun mustakmal wudunya kada sah, di bawah sembahyang sahlah sembahyang kada juga jadinya. Nah ini perlu kita cari guru seperti itu, masalah hukum, masalah ibadah dan yang lain-lain. Yang ketiga, cari guru tentang masalah membersihkan hati kita. Karena semua orang ini pasti mempunyai penyakit di dalam hati, sifat sombong, ujub, takabur dan yang lain-lainnya, supaya kita jangan terus-menerus yang berkarak di dalam hati tadi sampai terbawa ke dalam mati. Maka napa mati kita termasuk mati yang su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Kita banyak beribadah, siang malam, siang puasa malam bangun, siang puasa malam bangun, ternyata napa ketujuh menyambati orang. Bo, nangar bo, siang puasa malam bangun, siang puasa malam bangun, mbak sore membawa bangku dudukan berjejer situ. Nah dudukan harusnya nih sipakan apa? Ayu ting-ting, apalagi bilar, nah ya kah? Bilar kah bili kah? Puasa tuh malam bangun, sore membawa bangku masing-masing. Nah, kayak orang sekolah, hanya dudukan di pinggir jalan, nang dipanderakan, ayo ting-ting. Apa hasilnya? Puasa kita habaan mansur, sia-sia. Bangun tengah malam kita habaan mansur, sia-sia. Nah, cari guru yang kau membersihkan dari tauhidnya, dari fikihnya, dan juga tasawufnya. Banyak guru-guru yang ada sini. Mudah-mudahan kita dapat terbimbing oleh mereka. Sebab laulal murabbi ma'arabtu rabbi. Jikalau bukan pembimbing kita, murabbi kita, niscaya kita kada tahulun Tuhan. Walaulal mursyid ma'arabtur rasyid. Jikalau kada ada yang membimbing kita, niscaya kada tahu dengan yang bernama Allah Maha Rasyid. Allah memberi petunjuk. Walaulal syekh ma fi syekh. Mun kada ada guru, kada jadi napa-napa kita nih. Kada jadi napa-napa. Jadi hikmah di dalam Isra Mi'raj ini ialah satu, cari guru yang bujur-bujur membawa kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala, ke jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, hikmah yang dapat kita ambil di dalam perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Nabi Muhammad itu menyambung tali silaturahim. Beliau kada pernah bertemu dengan para nabi sebelumnya, namun tatkala malam Isra itu beliau dihadangi oleh para anbiya dan beliau menyambung tali silaturahim kepada mereka. Menyambung tali silaturahim kepada mereka semua. Gasan apa? Gasan menumbuhkan rasa cinta dan kasih sayang kepada mereka semua. Kepada para anbiya tadi. Orang yang menyambung tali silaturahim adalah orang yang memanjangkan umurnya. Panjang umurnya kalau orang itu menyambung tali silaturahim. Tapi sebaliknya, kalau orang memutus tali silaturahim, memutus hubungan sesama saudara muslim, maka napa? Siap-siap andak di dalam kubur. Artinya napa? Pendek umurnya. Nah, amun kita hendak panjang umur, amalannya cuma satu apa? Sambung tali silaturahim. Waalaikum. Tamu orang Waalaikum. Itu sudah termasuk menyambung tali silaturahim kita kepada orang lain. Ada satu kisah di dalam kitab disebutkan. Orang ini termasuk orang yang alim ulama, termasuk tuan guru. Dan beliau ini termasuk yang disegani.
tatkala itu beliau mempunyai saudara. Saudaranya ini kada diheraninya. Saudara ini kada dihubunginya sama sekali. Maka saat itu orang tua nang mereka berdua ini meninggal, mendapatkan warisan. Dapat warisan, tetapi warisan tersebut dipegang oleh kakaknya. Kakaknya tadi adalah orang yang alim ulama, seorang tuan guru, sedangkan adiknya orang biasa aja. Orang biasa. Namun tatkala itu harta warisan tadi kada dibaginya. Nah, nang ading sudah hendak mengambil bagiannya. Karena harta warisan itu kan ada bagian hak daripada si ading tadi. Lalu nang ading hendak ambil, nang kakak kada menjulung-julung. Kada membagi-bagi, kada membari-bari warisannya tadi. Sampai pada suatu hari ribut dan terucap apa? Kita putus hubungan. Karena kakak ini keras juga kada mau membagi harta warisannya. Padahal nang adingnya nak ambil haknya aja. Nah, putuslah hubungannya mereka berdua beading, putus hubungan tali silaturahim. Mbak putus, hijrahlah nang ading tadi, kada meheren lagi sudah. Karena nang kakak memutus dulu, berjauhnya dari tempat itu. Pada suatu malam nang kakak ini garing, rupanya masih terpikirakan dia dengan ading, masih terpikirakan. Cuma bahari itu kada ada HP. Ya kalau kada ada HP, lalu napa hendak menghubungi di sanak tuh kada kawa. Ada HP misalkan kotanya kada ada jua. Ada kotanya HP-nya ada, sinyalnya kada ada jua pulang. Ya kalau tengali sedikit. Lalu napa? Terpikir dengan din sanak tadi, tegaring-garing sampai ke mati. Nang memutus hubungan tadi sampai ke mati. Imbah itu mbah mati meninggal. Lalu terdengar nang habar ading meninggal bahwa kakaknya ini meninggal. Buliklah nang ading. Bulik mendatangi ke rumah tadi melihati. Lalu pas menakuni melihati di mana dikuburakan di situ. Nah, mbah didatangi di tempat itu, nang ading ini menangis. Ading menangis. Lalu nang ading menangis hendak mengetahui keadaan kakaknya tadi, di mana andakannya, di surga kah, di neraka kah? Hendak mengetahui di surga kah, di neraka kah? Lalu nang ading tadi bertakun dengan salah satu waliullah subhanahu wa ta'ala. Di saat itu ujar nang si wali, lihat tipang di sumur yang ada di Mekah, bilanya ada menyahut di situ, maka dia termasuk ahlul jannah, orang yang berada di dalam surga. Jadi kita hendak mengetahui kita termasuk surga aja, datangi ke Mekah, ada sumurnya situ. Bila ada menyahuti di sana, kuitan kah, din sanak kah, siapa yang meninggal dulu, kiau namanya Ahmad. Bila waalaikumsalam, ya berarti masuk surga. Ada di dalam surga. Ahlan wa sahlan. Jadi mencarilah di dalam sumur tadi, dikiau nama saudaranya tadi. Di sumur tersebut berapa kali dikiau namanya, kada ada menyahuti. Lalu jenang wali tadi bilang, bilanya kada ada di situ, datangi ke Hadramaut sana, di sumur yang bernama Bayruha. Ada di sumur di daerah Yaman tuh, sumur model kayak bendungan, kenal sumurnya bendungan. Nah di situ bahari ujar nang wali tadi, di situ adalah ahlun nari, penduduk orang neraka. Jadi hendak mengetahui orang penduduk neraka, datangi ke Yaman sana, ada sumurnya namanya Bayruha. Tapi wah ini ditutup orang sudah, kada boleh lagi. Sumurnya kenal kayak bendungan itu. Nah datangilah nang di sana tadi ke sana. Bulan-bulan mendatangi berjalan sampai ke sana. Sampai di sana dikiaulah yang dikatakan oleh wali tadi, di sana tempat ahlun nar, penduduk orang-orang neraka. Dikiau din sanaknya tadi, nama din sanaknya tadi kiau berapa kali, 2-3 kali hanya menyahuti ada, menangislahnya. Menangislah orang tadi tuh. Nang di sanak tadi. Kenapa? Karena din sanaknya berada di dalam neraka. Sebab apa? Sebab qati'ur rahimi, memutus tali silaturahim, gara-gara masalah warisan. Ini bahaya kita masalah warisan nih, diambil kada nyaman, kada diambil kada nyaman juga. Ini warisan tak? Ya kalau
diambil toh mesti kada rata aja bagiannya, kada nyaman, kada diambil pulang berpihak sebelah pulang timbul becakutan juga. Nah ini masalah warisan tadi. Gara-gara itulah nang si alim ulama tadi tuh dia berada di penduduk neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Oleh karenanya kita jangan sampai memutus hubungan. Tambunglah tali silaturahim untuk memanjangkan umur kita, memberikan rahmat kepada kita semua agar kita termasuk daripada orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih. Maka pada saat itu Nabi menyambung tali silaturahim bersama para anbiya wal mursalin, akhirnya Nabi disuruh menjadi imam. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, pada saat Nabi SAW sudah menjadi imam, naik ke atas, naik ke Sidratul Muntaha, mendapat hadiah dari Allah Subhanahu wa taala, itu berupa salat tadi berapa? 50 waktu. 50 waktu. Kemudian diberikan diskon oleh Allah Subhanahu wa taala 45 menjadi 5 aja lagi. 5. Akan tetapi apa kata Nabi Musa? Ujar Nabi Musa, "Ya Muhammad, is'al rabbak." Minta lagi. Fa inna ummataka la tastati an dzalik. Karena umatmu kada sanggup untuk melakukan 5 kali ya. Kenapa? Ummati aja Nabi Musa 2 kali aja sembahyang kada sanggup, apalagi umat ikam 5 kali. Bujur apa bujur? Bujur apa bujur? 5 kali kada sanggup umat ikam, minta lagi aja Nabi Musa. Rupanya tahu Nabi Musa nih kasap sudah kepada umat Nabi Muhammad. Banyak kita yang kada sembahyangan, mengalahkan dengan yang lainnya. Mau unjun membawa sejadah, membawa tapeh, bawa baju hari Jumat unjun membawa unjunan, membawa umpan, membawa tapeh, membawa baju, membawa macam-macam pepada umanya aku anak sembahyang Jumat hari ini aja. Bagus nih, tapi mau unjunan di belakang rupanya kada tahu mamanya nih. Kada tahu. Mbah mau unjun, sekalinya mau unjunnya 3 masjid pulang. 3 masjid. 3 masjid itu ada sungai. Ya kalau 3 masjid ada sungai. Untungnya ini melanggar lain masjid. 3 masjid ada sungai. Rupanya waktu tulak tadi itu betapi. Tulak betapi, baju bagus, baju koko, mbah sampai di masjid bapacul. Pacul tapi, pacul baju, ngapa? Maampar pesahapan. Di mana? Di tempat unjun. Tempat unjun. Jadi nang khotib berkhutbah, nya berkhutbah juga di hadapan iwak. Banyak seperti itu. Oleh karena Nabi Musa minta lagi kada sanggup umat ikam. Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Musa, inni astahi ila rabbi. Aku malu sudah dengan Allah Subhanahu wa taala. Biar aja aku terima ini walaupun 5 waktu. Namun daripada 5 waktu ini insya Allah mudah-mudahan umatku termasuk orang yang mengerjakan sholat 5 waktunya dengan sempurna. Doa Nabi Muhammad SAW di akhir umur, Allahumma sallim, selamatkan umatku, selamatkan umatku. Pertama kali nanti di hari kiamat, yang pertama kali dihisab adalah masalah sembahyang. Sembahyang. Ujar Nabi, awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Idza saluhat salu sairu amali wa idza fasadat fasada sairu amali. Pertama kali nanti yang dihisab adalah masalah sembahyang, Pak. Sembahyangnya nang kayak apa? Bujurkah kita sembahyangnya atau kadakah? Mun sembahyangnya bujur, maka insya Allah yang lainnya pun menjadi bujur juga. Kada dihisab lagi. Tapi kalau sembahyangnya masih banyak salah, maka yang lain pun pasti akan bermasalah. Kalau orang sembahyang dengan sebenar-benarnya, menjaga dengan sebaik-baiknya, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Masalah sembahyang. Masalah sembahyang. Sehingga di awal permulaan tadi Nabi Muhammad dibedahkan dadanya apa? Dibersihkan hatinya supaya menghadap Allah Ta'ala tuh menjadi orang yang suci jasmani dan rohaninya. Jasmaninya ialah dengan berwudu, rohaninya adalah hatinya khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Hikmah daripada Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Jadi kita di dalam sembahyang tadi disuruh kita membersihkan dua-duanya. Hati kita bersih, jasmani kita pun juga bersih. Hati khusyuk kepada Allah, anggota tubuh bergerak untuk membuat hati khusyuk kepada Allah Ta'ala. Nah itu seperti itu. Jadi kita menjaga sembahyang 5 waktu ini.
Oleh karenanya ulama mengatakan siapa yang ingin mendapatkan keberkahan hidup di dunia ini maka jagalah sembahyangnya. Jagalah sembahyangnya. Jangan sampai sembahyang duha bekunut. Sembahyang duha bekunut. Pahamlah sembahyang duha bekunut. Sembahyang subuhnya jam 10. Sembahyang duha kalau jam 10 tuh orang sembahyang duha tapi inya bekunut ternyata sembahyang subuhnya jam 10. Ada lagi madahi sembahyang subuhnya di Mekah jam 11. Sembahyang subuh jam 11. Nah, ini kita termasuk masih orang yang melalaikan sembahyang. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita kawa menjaga hati kita. Nah, hati kita, jasmani kita, dan kawa mentaati daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Salah satu contoh yang dapat kita petik dari ini ialah guru kita seberataan. Siapa? Allah yarham Abah Guru Sukumpul. Lihat pian. Kayak apa sih din tuh? Kadang kurangnya sama sekali sudah. Ya kalau madharnya Rasulullah sudah. Madharnya Rasulullah. Artinya nang kaitu pang sudah Rasulullah